sampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal, sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini Pak. Cukup ya? Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya, oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis Okja Polres Metro Jakarta Barat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Wakasat Narkoba, Pak Kapolsek, Kasipropam serta jajaran Polsek Tambora. Pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, di mana peristiwa itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 5 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, di mana dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama SAR alias Stephen yang beralamat di Kepaduri, Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan yang kedua atas nama R alias Dede bin S yang beralamat di Kampung Salo, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini diawali dengan komitmen kami dari Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat narkoba merupakan musuh kita bersama yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, sehingga kami dari kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat berkomitmen untuk melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun. Terkait dengan hal tersebut, penyidik dari unit narkoba Polsek Tambora melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan juga observasi terhadap orang yang dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada 1 orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R, dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S
atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadi transaksi, kemudian karena tersangka S langsung menagih kendaraan, kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tambora. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran Jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Casa Jardin. Karena di situasi lalu lintas pada saat itu cukup padat, sehingga kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan satu orang di dalamnya berhenti. Kemudian petugas turun dari sepeda motornya, mengetok pintu kaca dan memperkenalkan diri. Bahwa kami dari pihak kepolisian dan menunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca jendela dan berhenti. Namun ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat, yang bersangkutan membanting setir ke arah kanan dan sempat menabrak dua pengemudi sepeda motor di sekitar TKP pertama di Jalan Daan Mogot di depan perumahan Casa Jardin tersebut. Karena ada indikasi tidak patuh terhadap instruksi petugas langsung melakukan pengejaran kembali, dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui peristiwa itu, termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku. Kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di Jalan Tubagus Angke, penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu. Namun karena penyidik melakukan fokus pengejaran, dilakukan terus pengejaran yang dibantu oleh warga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan tindakan penabrakan oleh pelaku. Kemudian masuk ke arah belok kiri ke arah Jalan Daan Mogot, ada perlintasan kereta api. Itu juga penyidik beranggapan pelaku pasti tidak akan melakukan tindakan lain dan menyerahkan diri. Namun itu juga tidak dilakukan. Pelaku langsung membanting setir ke kiri, melewati trotoar dan masuk ke arah perumahan. Sampai di suatu tempat berhenti di Jalan Buntu. Itu pun juga penyidik beranggapan pelaku akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba pelaku memundurkan kendaraannya, menabrak petugas yang ada di belakangnya dan juga warga masyarakat yang kebetulan juga ada di belakangnya. Kemudian kembali dikejar lagi, dan karena dalam situasi lalu lintas di seputaran Jalan Daan Mogot memang pada jam tersebut cukup padat, mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Nah, di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway, sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway terhenti di situ. Kemudian petugas meminta kepada pengemudi busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju, dan berhasil diamankan di situ. Nah, dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui peristiwa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas Polri, tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu
mengejar kendaraan tersebut. Nah, kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebelah kiri membuka kaca pintu dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup kredit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri di masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan, dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap narkotika dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini, dan hasilnya positif, mengandung amfetamin dan metamfetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin dan hasilnya negatif. Kemudian dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn Tubagus Angke membuang sesuatu, ditanyakan, dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian kita meluncur ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok seberat 0,21 gram, dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R di rumahnya dan dilakukan penggeledahan. Terhadap R ini juga berhasil disita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram. Nah, kemudian kami mendalami terhadap keterangan daripada S dan R ini. Jadi memang pengakuan dari saudara tersangka atas nama S ini, dia sudah sering melakukan transaksi narkoba dengan membeli narkotika jenis sabu kepada R sebanyak kurang lebih 10 kali. Sehingga dengan ada informasi tersebut dan kita konfrontir dengan saudara R, dia pun mengakui bahwa dia sudah sering menjual narkotika jenis sabu kepada saudara S maupun kepada orang lain selain S, sehingga patut diduga R ini adalah sebagai penjual ataupun pengedar narkotika. Terhadap saudara SJ, karena memang hasilnya yang bersangkutan negatif narkoba, nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan kepada pihak keluarganya. Dan setelah ini saudara SJ akan memberikan statement, keterangan, sekaligus mengklarifikasi terkait dengan viralnya video yang melibatkan yang bersangkutan dalam peristiwa pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemarin. Ini mungkin beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.
Ya. Mau bertanya Pak, berarti selama proses pengejaran itu Pak, pertama pertanyaan saya dan konfirmasi itu yang kedua, kenapa dari SDU tidak memberhentikan si Stephen ini Pak kalau mau dikejar-kejar? Iya, jadi memang saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Daun Kaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ, sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara SJ panik dan tidak mempercayainya, sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat, sehingga ketika mobil terhenti di halte busway, disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas sampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin penangkapan yang dramatis itu Pak, kan antara polisi sama masyarakat jadinya ditafsir kan, yang berkata kasar siapa, yang memaki siapa, itu apakah benar polisi yang memaki? Iya. Jadi kita sudah melihat tayangan video tersebut yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga, karena itu tadi ketika ada kendaraan yang berperilaku tidak wajar di jalan dan menabrak beberapa pengemudi kendaraan bermotor lainnya, sehingga timbul inisiatif dari warga masyarakat untuk melakukan pengejaran. Dan ketika sudah diamankan, mereka juga berusaha untuk membuka itu. Dan kalau ditayangkan video itu kan ada orang yang menggunakan hoodie warna merah marun kalau nggak salah. Itu setelah kita proses juga bukan polisi. Nah, ini sedang kita cari juga orang itu, sehingga memang kesimpang siuran inilah yang nanti akan diklarifikasi oleh saudara SC, bahwa memang fakta di lapangan petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Termasuk ada ucapan buat tembak itu. Iya, betul. Bukan polisi. Setelah kita cross check di video dan kita tayangkan, kita cross dengan wajah si anggota itu, bukan anggota kami yang melakukan pengejaran. Karena memang ada juga anggota yang diduga anggota yang menggunakan jaket bertuliskan polisi. Itu juga ternyata bukan anggota Polsek Tambora. Nah, ini sedang kami selidiki juga, makanya kami menurunkan propam untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Ya. Ada kabar juga ada letupan tembakan, apakah benar sampai polisi melakukan tembakan? Tidak ada letupan tembakan sama sekali. Yonos? Pak, pada saat si S itu masuk ke mobil, si R langsung kabur atau seperti apa Pak? Terus pada saat si S masuk ke mobil itu, si SD berarti tahu berapa sih atau tidak tahu sebelumnya? Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa SJ sendiri sampai kaget gitu. Kok perasaan dari mulai dia berangkat sampai sebelum peristiwa itu terjadi situasinya baik-baik saja gitu. Karena memang alasan daripada si S ini untuk ke tempat itu adalah untuk mengantar barang berupa perabot rumah tangga kepada keluarganya. Karena si SJ ini tahu bahwa si S ini adalah sering membantu keluarganya terkait dengan pemberian barang-barang yang memang diperlukan oleh orang tuanya. Sehingga tanpa rasa curiga, SJ ini mempersilahkan S ini turun dan bertransaksi dengan alasan ingin
menyerahkan barang perabot rumah tangga kepada keluarganya. Sambil si S beraktivitas ke keluarganya, SC melaksanakan sholat di masjid di dekat di seputaran TKP tersebut. Itu informasinya. Berarti si R ini langsung kabur ya Pak pada saat transaksi ke R? Iya, karena memang sesaat setelah barang itu diserahkan oleh R kepada S, R langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya. Nah, itulah dari keterangan S ini tadi bahwa dia membeli barang dari S. Penyidik berhasil mengidentifikasi S ini, R ini, sehingga dilakukan penangkapan, hingga sinkron antara keterangan S dengan R, dan barang bukti yang didapatkan memang betul-betul hasil daripada transaksi kedua orang tersebut. R langsung ditangkap sore itu juga? Iya, langsung ditangkap hari itu juga. Pak, ya, itu ditangkap di rumahnya di mana ya? Dan biasanya dapat suplai sabu dari mana? Saudara R ini diamankan di kediamannya di wilayah Kedaung Kaliangke, dan dia mendapatkan barang-barang tersebut. Ini yang sedang kita cari, sedang kita dalami dari wilayah Kampung Narkoba. Boncos Pak atau Bahari? Antara di Boncos dengan di Kampung Bahari. Pak, kan CS ini kan juga merupakan asistennya kayak SJ ya Pak? Iya. CS ini. Nah, artinya apakah CS ini juga menjual barang-barang narkoba ini kepada artis-artis lain gitu Pak? Ada indikasi ke sana nggak Pak? Ya, pengakuan dari saudara SJ, dia menggunakan jasa S sebagai asistennya baru 1 tahun, dan memang seperti pengakuan dia sebelumnya bahwa selama ini dia taunya S ini orangnya baik-baik saja gitu, karena dia memiliki kemampuan untuk mengatur ataupun memanage aktivitas kegiatan SJ ini dengan baik gitu. Entah itu kegiatan-kegiatan terkait dengan entertainnya atau kegiatan-kegiatan lain, itu bisa diandalkan, sehingga dia percaya dan mengandalkan S ini sebagai asistennya, dan tidak tahu sama sekali kalau memang aktivitas S ini juga ternyata sering terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga SJ betul-betul kaget dan dia tidak tahu sama sekali kalau ternyata asisten ini juga merupakan pemakai narkoba. Cukup? Pak, terkait pemeriksaan selain urin, Pak, ada pemeriksaan rambut juga atau lain-lainnya? Iya, itu nanti sudah kita kirim sampelnya ke laboratorium dan nanti akan segera kita informasikan. Itu waktu berapa lama Pak? Belum. Oh, berarti walaupun hasilnya belum keluar soal rambut, udah tetap SJ dibebaskan gitu Pak? Iya, nanti kan akan kita lakukan langkah-langkah lebih lanjut. Dibebaskannya sore ini Pak? Nanti akan kita ini kan dengan penyidik, itu teknis pelaksanaan kegiatannya. Apakah mungkin menunggu hasilnya besok sampai pengumuman hasil sampel rambutnya keluar, atau bagaimana, nanti teknisnya dari penyidik yang menangani kasus tersebut. Ada lagi? Cukup ya. Baik, setelah ini kami akan coba panggil saudara SJ untuk memberikan statement kepada rekan-rekan media. Sini aja Pak.